Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muanis Aridlo, MPD selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Santi Rosintawati, SIPMAP selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak Jubril SS selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Suci Prami Asti SPDI, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 36 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi penerapan layanan bimbingan karir melalui media Pokari, Pop-up, dan Pohon Karir di SMP Negeri 1 Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun isu yang melatar belakangi kegiatan ini, yaitu belum adanya penerapan layanan bimbingan karir untuk meningkatkan pengetahuan karir dan cita-cita di masa depan. Sementara tahapan kegiatannya ada 7 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pertama, melakukan konsultasi mengenai rancangan aktualisasi bersama mentor, yang kemudian di hari selanjutnya melakukan konsultasi dengan output catatan konsultasi. Kegiatan kedua yaitu melakukan asesmen non-tes melalui wawancara. Tahapan kegiatannya yaitu saya memulai dengan merancang instrumen pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan mengkonsultasikannya kepada mentor. Setelah selesai mendapatkan persetujuan dari mentor, barulah saya melakukan wawancara kepada peserta didik. Apa yang kamu ketahui tentang karir? Tidak tahu. Kemudian, pernah tidak di masa depan berpikir pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi guru. Yang ketiga, sudah mengenal kelebihan dan kekurangannya? Nggak tahu. Oke, makasih. Setelah selesai melakukan wawancara, tahapan terakhir yaitu mengolah data hasil wawancara untuk mendapatkan output dari kegiatan ini. Selanjutnya, masuk kepada kegiatan ketiga, yaitu menyusun RPLBK tentang aku dan cita-citaku yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 November. Tahapan pertama dari kegiatan ini dimulai dengan membuat rancangan RPLBK, kemudian menyiapkan materinya. Setelah itu, barulah berkonsultasi dan meminta persetujuan kepala sekolah terkait RPL yang sudah dirancang. Sedangkan output dari kegiatan ini yaitu terciptanya RPL bimbingan konseling. Kemudian, masuk kepada kegiatan keempat, yaitu pelaksanaan layanan bimbingan klasikal tentang aku dan cita-citaku, yang mana pada kegiatan ini dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama membahas tentang pemahaman diri, sedangkan proses yang dijalankan dalam kegiatan ini yang pertama, memulai kegiatan dengan berdoa, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, menyampaikan tujuan kegiatan, kemudian membagikan HPS kepada peserta didik dan mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, baik dari sudut pandang diri sendiri maupun dari sudut pandang orang lain. Output dari kegiatan ini yaitu adanya lembar identifikasi kelebihan dan kekurangan diri. Lanjut pada pertemuan kedua yang membahas tentang cita-citaku, yang mana proses kegiatan ini dimulai dengan membaca doa, mengecek kehadiran peserta didik, menyampaikan tujuan kegiatan dan materi, kemudian pemutaran video tentang kisah orang sukses, selanjutnya, peserta didik menuliskan cita-cita mereka, kemudian mempresentasikannya. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya ingin menjadi pelukis. Alasannya, pilihan hati merasa bebas menjadi diri sendiri. Ingin mengekspresikan, mencurahkan, menceritakan semua isi hati saya dalam bentuk tulisan. Lanjut kegiatan kelima, yaitu pengenalan profesi melalui media Pohon Karir yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 November. Tahapan pertama dimulai dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah, kemudian menyiapkan kebutuhan pelaksanaan pengenalan profesi seperti menyiapkan pohon karir dan mendesain pohon cita-cita. Setelah selesai didesain, saya membawanya ke percetakan untuk dicetak. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan pengenalan profesi yang bertujuan untuk mengenalkan jenis-jenis profesi yang ada dan untuk mengarahkan peserta didik nantinya bisa memilih sekolah lanjutan sesuai dengan potensi diri dan cita-cita yang ingin mereka capai. Kemudian, output dari kegiatan ini yaitu roadmap cita-cita ditempel di dinding kelas.
Adapun kegiatan yang keenam, yaitu membuat pop-up tentang cita-citaku yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 22 November dan 25 November. Adapun tahapan pertama dari kegiatan ini yaitu saya berkonsultasi kepada kepala sekolah dan meminta persetujuan, kemudian menyiapkan bahan seperti mencari referensi gambar, kemudian mencetaknya, kemudian alat seperti lem, gunting, penggaris, dan lain-lain. Setelah itu, saya mencari referensi tutorial pembuatan pop-up untuk diperlihatkan kepada peserta didik. Pada saat pelaksanaan, langkah pertama menjelaskan apa itu pop-up, kemudian pemutaran video tutorial, dan menjelaskan kembali hal-hal yang belum dipahami sampai dengan selesai, sehingga didapatlah output kegiatan ini berupa beberapa pop-up book. Kegiatan ketujuh, yaitu melakukan evaluasi layanan dan pelaporan yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 November. Tahapan pertama yaitu berkonsultasi kepada kepala sekolah, kemudian menyiapkan kamera untuk melakukan wawancara terkait pesan setelah mendapatkan layanan. Pertanyaan kedua, di masa depan kamu pengen jadi apa? Pertanyaan ketiga, sudahkah kamu mengenal kelebihan dan kekurangan diri kamu? Salah satu kelebihan yang kamu punya apa? Kalau boleh tahu. Yaitu membuat analisis data sebelum dan sesudah pemberian layanan dan membuat laporan hasil analisis dari data tersebut untuk dilaporkan kepada kepala sekolah dengan kesimpulan peserta didik mengalami perubahan yang positif. Hal ini dikarenakan sebelumnya peserta didik belum mengetahui tentang karir dan kelebihan serta kekurangan dirinya, namun setelah diadakannya layanan, peserta didik dapat mengetahui dan menyebutkannya dengan mudah. Selama mengikuti layanan bimbingan karir ini, apa kesan kalian? Sangat menyenangkan. Kita mengenal semua yang Terus diri sendiri. ya. Oke, makasih. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.